Halo semuanya, selamat datang lagi, goyang-goyang lagi. Selamat datang lagi di konten pilih kartu di channel aku. Nah, kali ini kita akan ngebahas apa kejutan-kejutan yang akan datang seiring datangnya juga New Moon di hidup kita. Nah, jadi New Moon itu apa sih? New Moon itu waktu dimana nih, kayak misalnya ini ada siklus bulan. New Moon itu waktu dimana bulan itu ketutupan sepenuhnya, dan itu saat dimana kita energinya lagi kencang banget untuk kayak dapat inspirasi baru, untuk memulai hal-hal baru, atau hal-hal baru yang kita persilahkan masuk ke dalam hidup kita, kayak gitu-gitu intinya. Nah, New Moon ini terjadinya kapan sih? New Moon ini tuh kalau di waktu Indonesia Barat itu tanggal 7 September 2021 jam 7 pagi gitu kalau nggak salah. Pokoknya jam 7-an pagi, nanti aku taruh di description box waktu yang tepatnya. Intinya New Moon kali ini tuh adanya di Virgo. Virgo itu energinya lebih kayak analitis, kayak rutinitas, kesehatan, kayak hidup teratur, pokoknya intinya kayak gitu-gitu. Nah, sekarang kita mau lihat nih, kalau itu kan energi keseluruhannya. Kita mau lihat kalau buat kita sendiri tuh efeknya kayak apa sih si New Moon ini. Kayak kejutan-kejutan apa sih yang akan datang ke dalam hidup kita dari New Moon ini. Oke, langsung mulai aja. Kalau yang belum pernah lihat lihat konten pilih kartu kayak gini, intinya kalian cuman milih ini ada pile 1, ini pile 2, pile 3, pile 4. Kalian tenangin pikiran kalian, terus kalian bayangin pertanyaannya, kejutan apa yang akan datang di hidup kalian dari New Moon kali ini. Terus nanti kalian tinggal pilih salah satu yang paling cocok buat kalian, yang kalian ngerasa ketarik ke situ. Itu yang kalian pilih. Terus nanti di description box sama di comment box itu nanti aku bakalan taruh timestampnya, jadi kalian bisa langsung ke reading yang kalian pilih itu. Oke, jadi langsung aja kita ke timestamp itu. See you di reading kalian. Halo Pak Satu. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke apa sih kejutan-kejutan yang bakalan masuk ke hidup kalian di New Moon kali ini. Nah, untuk mulai kita pakai kartu Moonology ini, kita dapat New Moon and Capricorn. Your hard work is paying off. Kerja keras kalian akan terbayar. Blue Moon, dengan believe in impossible. Percaya dengan apa yang rasanya tidak mungkin. Sama Full Moon in Libra, a win-win outcome is forecast. Win-win, ya kalian tau lah, win-win outcome, hasil yang menang sama menang adalah sudah diramalkan. Nah, jadi intinya adalah selama ini kalian mungkin udah bekerja keras sama sesuatu, tapi kalian ngerasa kayak hasilnya, untuk mencapai hasil yang kalian mau itu, untuk mencapai target yang kalian mau itu, kok rasanya kayak susah banget, rasanya kayak itu sesuatu yang nggak bisa dicapai, sesuatu yang jarang banget bakalan terjadi gitu loh. Mungkin emang tujuan yang kalian mau capai itu emang sesuatu yang jarang banget terjadi buat di dalam hidup manusia pada umumnya gitu. Cuman itu kalian udah bekerja keras selama ini untuk mencapai tujuan itu. Nah, apa sih yang kalian bakalan dapat di New Moon kali ini? Yang pertama adalah kerja keras kalian akan terbayar. Mungkin nggak sepenuhnya langsung yang kayak dor gitu, maksudnya nggak yang langsung kayak gitu, maksudnya nggak langsung yang kayak semua hasil yang kalian harapin ini langsung menampakkan diri di depan kalian gitu, mungkin enggak. Cuman kita tahu yang namanya Capricorn itu kayak misalnya dia kan kambing gunung. Jadi kalau misalnya kita mendaki gunung, kita kan nggak langsung yang kayak langsung loncat ke ujung ke puncak gunungnya gitu kan. Pasti kan kita ngelaluin banyak yang terjal apa segala macam itu, dan pelan-pelan itu kita ngelewatin satu batu terjal, kita pasti ada rasa kayak keberhasilan kecil gitu, kayak bisa loh aku ngelewatin batu terjal itu, terus lewatin satu batu terjal lagi, bisa loh aku ngelewatin batu terjal itu, sampai akhirnya kalian ada di puncak dan kalian ngerasa kayak udah banyak banget batu terjal yang kalian lewatin itu. Nah, jadi satu keberhasilan itu kalian lewatin dari keberhasilan kecil itu yang akan kalian sadari selama New Moon ini, sampai akhirnya sesuatu yang kalian rasanya nggak mungkin, apapun yang kalian udah laluin itu kalian pernah rasain
sebagai sesuatu yang nggak mungkin gitu. Apapun yang udah kalian capai sampai saat ini, ada satu titik di hidup kalian, di masa lalu kalian nganggap itu tuh nggak mungkin. Jadi kalian tuh sekarang udah ada di titik dimana kalian itu mencapai sesuatu yang kalian rasa itu nggak mungkin. Dan itu akan, apapun keberhasilan kalian, apapun bentuk keberhasilan kalian yang mau kalian capai ini, itu bukan cuman akan bukan cuma menguntungkan buat kalian, tapi juga ini akan menghasilkan harmoni ke orang-orang di sekitar kalian, atau kalian mungkin ngerasa kayak mencapai sesuatu yang wow banget, tapi orang-orang juga terbantu gitu loh sama usaha kalian, sama apapun yang kalian kerjakan di tujuan yang kalian capai ini. Orang-orang juga ngerasa terbantu dengan itu, dan orang-orang juga ngerasa diuntungkan gitu. Terus kita masuk ke tarotnya, kita dapat the High Priestess, the Fool reverse. High Priestess-nya reverse, tadi lupa ngomong. Terus Eight of Pentacles reverse, Knight of Pentacles, sama Seven of Swords reverse. Nah, ini yang tadi aku bilang juga, mungkin kalian selama ini kayak ngerasa kalian diem di tempat, progres kalian itu lama banget, kok apapun yang kalian nantiin ini kayak datangnya lama banget, padahal kerja kalian tuh udah keras banget gitu. Nah, tapi ini lihat deh, dia aja si yang di Eight of Pentacles ini, dia tuh kayak misalnya dia mau bikin ini, Pentacles ini ditempel di pohon ini, dia kan nggak langsung yang kayak semuanya langsung ketempel gitu kan, enggak. Ini yang kalian lagi lakuin, kayak nempel satu, apa yang di Newmoon ini gimana ya apa yang Newmoon ini bakalan bikin kalian lihat adalah ini keberhasilan kecil ini. Kalian jadi dari Newmoon ini mungkin kalian jadi bisa lebih ngelihat, kayak bisa lebih ngebanggain, bisa lebih ngapresiasiin si hasil kecil kalian ini gitu loh, kesuksesan kecil. Mungkin kalian bisa lebih merayakan, kayak wah udah ketempel satu, mungkin kalian bisa lebih ngelihat itu dibanding ngelihat keseluruhannya. Mungkin kalau keseluruhannya emang itu sesuatu yang besar banget, tapi kalau kalian lihat satu persatu, udah banyak banget kesuksesan yang kalian dapat, udah banyak banget hasil yang kalian dapat, dan itu udah hebat banget gitu loh. Kalian udah lompat dari tepi gunung susah gitu banget, kok serem banget, tapi maksudnya kalian tuh udah melakukan usaha itu gitu loh. Kalian udah melawan ketakutan kalian untuk mulai, itu aja tuh udah wow banget gitu loh. Kalian untuk mulai melakukan sesuatu itu satu usaha yang perlu diapresiasi, itu satu pencapaian yang perlu diapresiasi. Dan ini coba kalian lebih lihat apa yang kalian gak lihat selama ini. Kayak misalnya mungkin selama ini kayak kalian nganggap ini kalian berjalan kayak biasa, hari-hari kalian berjalan kayak biasa, tapi coba kalian list satu-satu, apa aja sih yang bisa kalian syukurin, apa aja yang bisa kalian rasa terima kasihin gitu loh di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kayak misalnya kalian coba luangin dalam sehari, kalian kayak 5 menit kalian renungin dan kalian list gitu, kalian tulis apa aja misalnya, aku bersyukur karena hari ini punya ini, aku bersyukur karena hari ini aku udah mencapai titik ini gitu, udah melakukan ini hari ini, jadi aku bersyukur karena apa yang udah aku lakuin ini untuk kemauan aku yang tertanam di dalam diriku, kayak gitu-gitu. Kalian collect satu-satu itu kesuksesan kecil itu, kemenangan kecil kalian, sampai akhirnya itu ngebangun rasa bangga di dalam diri kalian sendiri gitu, tanpa perlu kalian banyak usaha gitu. Sampai akhirnya itu akan ngebentuk satu keberhasilan besar yang kalian rasa gak mungkin dicapai ini. Terus kita masuk ke Never Ending Story. Sama A Leg Up. Nah, jadi itu balik lagi tadi, kesuksesan yang mau kalian capai itu nggak serta-merta kayak langsung bakalan jadi semua, langsung bulat, langsung blur. Oke. Intinya kesuksesan yang mau kalian, kesuksesan utama yang mau kalian capai ini, kesuksesan besar yang mau kalian capai ini, tujuan besar kalian itu nggak akan langsung dicapai benar-benar langsung bulat, nggak akan langsung komplit. Jadi kalian satu langkah kecil itu nggak akan pernah habis gitu loh. Maksudnya
kalian akan terus melangkah, kalian akan terus nambah satu langkah, mungkin langkahnya ini nggak sebesar yang kalian harapin hasilnya gitu loh, tapi setiap anak tangga yang kalian lewatin itu pada akhirnya ngebawa kalian lebih dekat ke goal kalian. Mungkin kalian ngerasa itu masih terlalu jauh gitu loh, tapi kalau misalnya kalian lihat ke belakang, progres yang kalian udah laluin itu udah banyak banget yang bisa disyukurin. Mungkin kalian emang ngerasa kayak itu nggak selesai, tapi dengan makin banyak step yang kalian laluin, berarti makin banyak juga kesuksesan kalian yang bisa disyukuri. Itu intinya. Jadi intinya lebih ke kejutan ini gimana kalian ngelihat hidup kalian, gimana kalian ngelihat kemenangan kecil kalian, kayak gitu. Terus kita dapat clouds dengan shape shifting, sama river dengan movement. Nah, jadi dua hal ini, awan sama sungai. Awan sama sungai itu dua-duanya sama-sama bergeraknya pelan. Iya kan? Awan kan ketiup angin, dia bergeraknya pelan terus berubah-berubah bentuknya. Si sungai juga geraknya mungkin kadang arusnya kencang, tapi kadang arusnya kayak biasa aja gitu. Kadang tenang gitu. Nah, sama kayak kalian. Mungkin pergerakan kalian itu nggak secepat yang kalian harapin gitu loh. Mungkin kalian kadang nggak sabaran, dan nggak sabaran itu tuh wajar gitu loh. Maksudnya itu manusiawi. Kita ngelihat satu tujuan, pasti kita gimana caranya kita bisa cepat sampai ke tujuan itu. Itu benar-benar manusiawi. Tapi kalau kalian lihat, itu yang tadi aku bilang, udah seberapa banyak yang kalian laluin, udah kayak kesuksesan apa aja yang udah kalian bentuk, kayak apa aja yang udah kalian hasilin, itu semua tuh layak disyukuri gitu. Dan kalau kalian lihat dari titik per titik di mana mereka pindah gitu, kayak misalnya misalnya ini sungai mengalir gitu. Nah, kalau misalnya dia udah lewat titik ini, dia nggak akan ngelewatin titik itu lagi. Jadi gimana caranya kalian mensyukuri setiap titik yang ada di dalam hidup kalian, setiap saat yang ada di dalam hidup kalian. Itu kejutan yang akan kalian dapetin, berkah yang akan kalian dapetin dalam New Moon kali ini. Kalian jadi bisa lebih menikmati setiap titik dalam perjalanan kalian, lebih bisa menikmati apapun yang udah kalian hasilin itu, kayak gitu. Dan kalian bisa tahu kayak orang kayak apa sih yang usaha ini ngebentuk kalian jadi orang yang kayak apa sih, kayak gitu. Itu lebih bisa kalian lihat lagi dari New Moon kali ini. Terus yang terakhir ini kita ada gimana caranya kita bisa nerima berkah-berkah ini, kejutan-kejutan ini di dalam hidup kita. Jadi ya intinya itu. Kita dapat Nine of Swords, Five of Pentacles reverse, Queen of Swords, Eight of Cups, sama The Chariot reverse. Nah, jadi intinya adalah hal pertama yang bisa kalian lakuin adalah buang perasaan-perasaan kalau yang apa sih namanya perasaan-perasaan kalau kalian itu nggak akan pernah cukup. Buang perasaan atau pikiran di mana kalian ngerasa usaha kalian itu nggak mungkin, tujuan kalian itu nggak mungkin, usaha kalian itu kok kayaknya sia-sia, kayak gitu-gitu, pikiran-pikiran kayak gitu buang. Soalnya mau kalian apapun itu yang kalian rasain saat ini, kecemasan apa segala macam, rasa kayak nggak punya apa-apa, kayak apa yang kalian usahain nggak berbuah, apapun itu nih hasilnya tuh udah ada buat kalian gitu loh. Mungkin nggak sebanyak yang kalian mau. Misalnya kalian berharap kalian dapat 10 pentacles nih sekarang, tapi sekarang kalian masih punya 5. Terus jadi kalian kayak aduh kok hasilnya kayak cuman segini ya, kok hasilnya cuman kayak gini. Buang pikiran-pikiran kayak gitu, soalnya itu cuman bakalan menghantui kalian doang. Kalian ubah fokus kalian ke
ke apa yang udah kalian dapat, apa yang udah kalian hasilin. Kalian lihat nih udah ada 5 pentacles yang kalian punya. Mungkin orang lain kayak baru punya 2, mungkin orang lain mungkin kalau misalnya kalian nggak berusaha, kalau kalian nggak ngeluarin usaha, kalian bakalan cuma baru punya 2, atau kalian baru cuma 1, atau bahkan nggak ada sama sekali kalau kalian selama ini kayak nggak ada usaha buat memulai. Tapi kan kalian udah itu kalian udah melakukan itu, dan itu perlu diapresiasi. 5 pentacles ini perlu diapresiasi, walaupun itu belum 10, tapi nanti ada saatnya kalau kalian mencapai 10 gitu. Pokoknya apresiasi dulu apa yang kalian punya sekarang, dan step-step berikutnya, berkah-berkah berikutnya, apa sih namanya, anugerah-anugerah berikutnya, kejutan-kejutan berikutnya itu akan lebih jelas kalian harus jalan kemana untuk mengumpulkan pentacles yang lain. Lebih jelas kalau misalnya kalian dapat, itu akan benar-benar lebih kelihatan gitu loh, maksudnya lebih bisa kalian syukurin. Kalau kalian udah mensyukuri apa yang kalian punya, iya dong, kalau kalian udah mensyukuri apa yang kalian punya, apapun yang kalian dapat lagi itu pasti akan kalian lihat dengan lebih indah gitu loh, dengan rasa syukur yang lebih banyak gitu. Dan kalian akan ngelihat nih pergerakan kalian gitu loh. Kalian akan ngelihat lebih jelas pergerakan kalian, apa yang udah kalian laluin itu. Gitu. Perkembangan kalian dari waktu kalian memulai itu semua. Kayak gitu-gitu. Itu semua akan kelihatan di New Moon kali ini. Tapi ingat sekali lagi, ini juga bukan kejutan yang bisa kalian raih tanpa usaha. Jadi apapun itu pasti ada usaha. Ini yang tadi aku bilang itu. Gimana caranya kita switch pikiran kita dari yang apa yang kita nggak punya ke apa yang udah kita punya gitu. Itu butuh usaha, itu butuh waktu, dan nggak gampang nge-switch pikiran itu. Apalagi kalau udah terbentuk pikiran, terbentuk mindset, gimana kita ngelihat fokusnya ke tujuan kita dibanding apa yang udah kita raih itu. Gitu. Jadi intinya good luck, keberuntungan terbesar untuk kalian. Aku apresiasi banget apapun yang udah kalian laluin, apapun yang udah kalian capai. Kalian orang-orang hebat. Oke, segini aja yang bisa aku sampein. Jangan lupa sama kehebatan kalian itu, jangan lupa sama apapun hasil yang udah kalian capai. Intinya kalian orang hebat dimanapun kalian saat ini. Apapun yang kalian punya saat ini, kalian orang hebat. Masih banyak yang ada di depan kalian, tapi saat ini pun kalian udah hebat gitu. Oke, makasih banget yang udah nonton sampai sekarang, sampai akhir gini. Good luck terus buat kalian. Kalau kalian suka atau resonate, bisa di like videonya, di subscribe channel aku kalau belum, di share ke teman-teman kalian atau orang-orang yang kalian sayang, orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan terbantu atau apa sih namanya, atau bakalan suka menikmati konten-konten kayak gini. Terus bisa di-share pengalaman kalian, apa sih sebenarnya udah kalian usahain, tujuan kalian tuh apa, kayak gitu-gitu. Atau kayak pikiran-pikiran apa sih yang suka ada di dalam pikiran kalian gitu. Perasaan apa yang suka muncul di dalam pikiran kalian yang menghantui kalian, atau apapun itu bisa di-share. Semua pencapaian kalian bisa di-share. Aku bakalan selalu seneng dengar cerita-cerita kalian. Sekali lagi makasih banget yang udah nonton sampai akhir ini. See you in the next reading, dan good luck selalu orang-orang hebat. Dadah. Halo Pal 2. Jadi langsung kita mulai aja reading soal kejutan-kejutan apa yang ada di dalam hidup kalian dari New Moon kali ini. Ya, ini gak bisa berhenti goyang-goyang. Dah, oke. Karena ini New Moon, kita mulai dari Oracle Card Moonology. Kita dapat Full Moon in Gemini dengan The Answer You Need Are Coming. Jawaban-jawaban yang kalian butuhin akan datang. Terus Cardinal Moon, Be Bold and Make the First Move. Jadilah berani. Beranilah untuk mengambil satu langkah pertama. Terus kita dapat terakhir New Moon in Taurus, Prosperity Lies Ahead. Prosperity itu apa ya? Kelimpahan. Intinya kelimpahan ada di depan kalian. Nah, jadi intinya kejutan apa yang ada di hidup kalian dari New Moon kali ini adalah dalam bentuk komunikasi. Jadi Gemini itu lebih ke bentuk komunikasi,
ekspresi diri, bukan ekspresi diri sih sebenarnya, kayak jawaban-jawaban yang dibutuhin, atau kayak dia bisa juga kayak pertemanan pertemanan yang kayak lingkup yang setara gitu ya, sejajar gitu, kayak pertemanan sama orang-orang seumuran, rekan kerja yang satu jabatan, terus atau bisa juga saudara. Pokoknya komunikasi komunikasi di antara yang seumuran gitu, atau kayak misalnya kalian ngerasa ada sesuatu yang ngeganjel di dalam pikiran kalian, selama ini kalian ada sesuatu yang kalian bingungin, kalian belum ketemu jawabannya apa, itu akan muncul untuk kalian di nyumun kali ini. Terus kalian juga bakalan dapat kesempatan untuk ini, make the first move untuk apapun itu yang muncul di dalam hidup kalian. Jadi untuk dapat si jawaban ini, pastinya kalian juga pasti harus ada actionnya juga kan. Jadi kayak action pasti dibalas dengan reaction, itu hukum fisika. Ini berlaku juga di dalam kehidupan kita, by the way. Jadi intinya adalah kalian akan diyakinin untuk apa sih namanya, ngambil satu langkah, satu tindakan yang mungkin selama ini kalian juga kurang berani untuk ngambil tindakan itu, atau ini kayak sesuatu yang di luar nalar kalian gitu. Maksudnya kayak, loh kok aku berani sih buat ngelakuin itu, kok aku berani buat bertindak kayak gitu. Nah kayak gitu, mungkin kayak gitu akan ada di dalam hidup kalian. Cardinal moon tuh dimana kita mengawali sesuatu, atau kayak ini berarti mungkin juga kayak tindakan untuk pada akhirnya kalian memulai sesuatu, atau apapun itu. Pokoknya satu tindakan yang kalian rasa tadinya kayak ini adalah sesuatu yang besar, tapi kalian jalanin itu, kalian lakuin itu, kalian mengawali itu. Atau sesuatu yang kayak belum pernah ada di dunia ini, kalian ngawalin itu, kayak gitu, kalian memulai sesuatu, energinya kayak gitu. Nah dari semua ini, dari semua jawaban ini, pada akhirnya kalian akan dapet situasi dimana kalian tuh ngerasa cukup, kalian ngerasa kayak kalian punya segalanya yang kalian harapin di dunia ini, segalanya yang bisa kalian nikmatin, yang bisa kalian sentuh, yang bisa kalian rasain, yang bisa kalian dengar, yang bisa kalian lihat, apapun itu kalian dapetin itu yang kalian inginkan. Pokoknya satu situasi dimana yang bisa benar-benar kalian rasain, yang kalian inginkan gitu. Terus kita dapat Nine of Wands. Nine of Pentacles reverse, Page of Cups reverse, The Fool, sama Four of Wands. Intinya ini adalah cuman jadi yang tadi itu garis besar, ini cerita yang sama intinya. Nah jadi emang ada sesuatu yang selama ini kalian kayak bingungin, ada sesuatu yang kalian yang kalian lagi observe, mungkin yang kalian lagi cari tahu jawabannya. Mungkin contohnya ya, kalian lagi ngerjain skripsi, tapi ini cuman contoh, ini bisa diartikan sebagai apapun, dalam kondisi apapun yang lagi mau kalian capai itu, apapun yang lagi kalian mau cari tahu lebih banyak, ini bisa diaplikasikan kemanapun. Tapi contohnya misalnya kalian lagi skripsi, terus tiba-tiba ada satu hal yang kalian kayak nggak bisa, kayak kok kayak masih nggak make sense ya gitu, kalian masih belum nemu jawabannya dari satu hal itu. Terus tiba-tiba kayak dari nyumun kali ini, tiba-tiba kalian kayak nemu inspirasi buat ngelakuin sesuatu, atau buat buat misalnya pergi ke satu tempat, misalnya kalian kayak ke panti asuhan, volunteer ke panti asuhan, terus tiba-tiba kalian nemu jawabannya di situ, dari aktivitas kalian di situ, tiba-tiba kalian nemu jawaban dari apa yang selama ini kalian bingungin. Intinya kayak gitu energinya. Bisa apapun, bisa dalam hubungan asmara, hubungan pertemanan, apapun itu bisa. Pokoknya intinya kalian nemu satu jawaban yang selama ini kalian pikirin itu. Satu kegiatan yang kalian rasa kok ini kayak out of the box gitu loh, out of the box dalam hidup kalian untuk kalian lakuin itu. Hal pertama
ini kayak kali pertama kalian melakukan itu, atau hal baru yang belum pernah dilakuin sebelumnya, itu yang tadi aku bilang, atau apapun itu, pokoknya yang sesuatu yang kalian gak nyangka tapi ternyata kok yang kayak misalnya ini tuh energinya tuh kayak misalnya kalian gak nyangka, misalnya kalian lagi bingung sesuatu terus tiba-tiba anak kecil ngomong ke kalian gitu sesuatu yang kok kayaknya orang gede aja nggak tahu, kok anak kecil tahu, kayak gitu loh. Intinya kalian bisa ngerti lah maksudnya, kayak loh kok kalian dapat jawaban dari sesuatu yang kalian nggak sangka-sangka gitu loh. Dan itu tuh bisa bikin kalian tenang, bisa bikin kalian nyaman pada akhirnya. Maksudnya end game end game-nya itu dimana kalian ngerasa nyaman, dimana kalian ngerasa utuh, dimana kalian ngerasa tenang itu. Tapi pastinya tentu aja ada satu langkah yang harus diambil ini, yang nanti kalian juga bakalan tahu sendiri gitu loh, ini kapan harus kalian ambilnya, atau apa yang harus kalian ambil. Itu mungkin kalian belum kepikiran sekarang, tapi nanti kalian akan tahu sendiri kalau udah waktunya. Terus kita dapat soulmates. Oke. Sama between worlds. Nah ini, jadi intinya adalah mungkin kalian menemukan, kalian nyari sesuatu yang kayak mungkin ini berupa orang, jawaban yang kalian cari ini mungkin berupa orang, atau kalian dapat dari orang yang bisa jadi mungkin sebagian dari kalian ini dari soulmate kalian. Cuman intinya adalah sesuatu yang kalian dapat jawaban yang tadinya kalian bingung nih apa, dari sesuatu yang kalian yang out of the box buat kalian, yang kalian gak nyangka kalian bakalan dapat jawaban di situ gitu loh. Tapi kok kayak energinya tuh kayak soulmate tuh di mana kayak kalian tuh nggak nyangka ada orang kayak gini, kalian nggak nyangka kalian bisa dapetin perasaan ini dari orang kayak gini gitu. Intinya tuh itu gitu. Kayak aku ini aneh banget aku pribadi, tapi kalau ke soulmate itu bukan cuma satu orang ya. Jadi soulmate itu bukan cuma satu pasangan hidup kita doang, tapi soulmate itu bisa siapa aja yang ada di hidup kita. Cuman intinya adalah dari soulmate yang udah aku temuin, aku tuh nemu banyak banget perasaan-perasaan yang aku nggak nyangka aku bakalan dapat dari orang-orang itu gitu loh, dari orang-orang yang kesan pertamanya tuh kayak gitu buat aku. Nah ini sama kayak kalian juga gitu, kalian dapat satu jawaban dari orang atau dari satu situasi yang kalian gak nyangka bakalan kalian encounter gitu loh, bakalan kalian hadapi, atau bahkan kalian dapat jawaban dari situasi-situasi kayak gitu. Pokoknya ada sesuatu yang kalian gak sangka-sangka yang akan datang ke dalam hidup kalian, dan itu akan bikin semuanya jadi clear. Yang kayak selama ini kalian kayak masih nginguk gitu jawabannya, masih bingung jawabannya antara nginguk gitu, pada akhirnya kalian akan yakin, dan kalian akan bisa ngelihat dari 2 sisi, dari 3 sisi, atau berapapun sisi yang kalian butuh itu, kayak gitu. Pokoknya kalian bisa ngelihat jawabannya dari sisi yang lebih luas. Terus kita dapat reflection dari winter solstice. Segini cukup ya? Ini nggak penting sih sebenarnya, cuman diriku yang perfeksionis ini. Oke. Sama stone people dengan vigilance. Nah ini, jadi dari batu kalian tuh nggak tahu dalamnya tuh bakalan kalian dapetin apa sih gitu dari batu-batu itu. Jadi kayak batu yang kalian tadinya tuh kelihatannya tuh kayak cuman keras gitu, tapi ternyata kalau di kayak batu-batu ini kalian mungkin ngerasa kayak cuman gitu aja, kayak cuman keras, coklat, udah gitu doang. Tapi kalau misalnya kalian masukin, mungkin ternyata di dalamnya ada kayak, loh ini yang selama ini aku cari, loh ini selama ini yang kayak diamond yang aku cari gitu, berlian yang aku cari, atau apapun itu, kristal yang aku cari, loh kok ternyata ada di dalam situ. Itu energinya yang tadi itu, dari sesuatu yang kalian gak sangka, tiba-tiba kalian nemu jawaban yang clear atas apa yang kalian tanyain itu. Tiba-tiba kayak kalian bisa ngeliat kayak refleksi kalian gitu dari satu hal yang kalian rasa kayak kok kayaknya nggak mungkin kok kayak nggak mungkin kalian dapat jawaban dari situ, kayak terlalu aneh gitu loh untuk terjadi buat kalian dapat jawaban dari hal yang dari sumber yang kalian dapetin ini, atau ya pokoknya intinya kalian bisa ngelihat benar-benar jelas dari situ gitu. Terus terakhir ada kayak
apa sih namanya, gimana caranya kita bisa nerima semua keajaiban, keanehan ini di dalam hidup kita. Yang pertama kita dapat 9 of Wands reverse, 6 of Wands, terus Judgment reverse, 10 of Swords, sama 8 of Swords. Nah, jadi di sini gimana caranya kita bisa dapat jawaban-jawaban ini, dapat kejutan-kejutan ini adalah yang pertama, jangan terpaku sama luka masa lalu kalian. Jangan terpaku sama trauma masa lalu kalian. Jadi misalnya gini, kayak tadi misalnya di gua ini, di batu-batu ini, kalian mau masuk ke batu itu, tapi mungkin di masa lalu kalian pernah kayak tiba-tiba diserang sama apalah, kelelawar atau apa ya, makhluk yang tinggal di situ di dalam gua itu. Terus kalian jadi kayak nggak berani masuk ke gua itu. Atau kayak kalian misalnya nemu satu orang tapi terus kalian jadi kayak denial gitu. Kayak kalian nemu satu orang, misalnya kayak nemu satu misalnya aku cewek nemu satu cowok gitu yang kayak kok apa sih namanya, kok ini mirip sama masa lalu aku gitu, misalnya kok ini mirip sama masa lalu aku, jangan-jangan kalau misalnya aku dekat sama orang ini, lama-lama kejadian yang masa lalu ini bakalan keulang lagi sama orang yang baru ini. Jangan terpaku sama orang-orang yang jangan terpaku sama pikiran-pikiran yang kayak gitu. Kalian mulai sesuatu yang baru, kalian jujur sama diri kalian sendiri. Kalian lihat itu, kalian gini, kita punya masa lalu. Ini masa lalu udah gak bisa diubah lagi gitu loh. Iya kan, masa lalu tuh cuman ilusi yang udah gak bisa diubah lagi. Dia udah plek gitu aja. Yang bisa kita ubah itu gimana cara kita ngelihat masa lalu itu. Antara kita bisa kayak bersyukur karena kita udah ngelewatin itu, atau kita malah jadi keikat sama masa lalu itu terus. Pilihlah untuk bersyukur sama masa lalu itu, pilihlah bersyukur pilihlah rasa syukur karena kalian udah bisa ngelewatin masa lalu itu, udah bisa recover dan mulai baru lagi. Kalian jujur lagi sama diri kalian, jangan biarin masa lalu itu ngikat diri kalian sampai akhirnya jawaban ini kalian nggak bisa dapat gitu loh. Jadi gini, kejutan apapun, berkah apapun yang ada buat kita dari new moon ini, kita nggak akan bisa dapat tanpa kita melakukan apapun. Iya dong, action dibalas reaction, yang tadi aku bilang itu IPA. Aku bilang di sini atau file sebelumnya deh. Ya intinya itu, pokoknya apapun yang mau kita dapat harus ada usaha yang kita kerahin. Dan itu mungkin nggak gampang. Ini usahanya buat kalian adalah gimana caranya kita ngelihat masa lalu itu nggak sebagai luka, tapi sebagai kemenangan-kemenangan. Jadi kita nggak terikat sama masa lalu itu, nggak terikat sama trauma itu, sampai akhirnya kita ngehalangin diri kita sendiri untuk nemu jawaban yang sebenarnya kita butuh sekarang. Be clear lah sama diri kita, jujur sama diri kita, apa yang kita rasain, gimana ini ngajarin kita sesuatu, kayak gitu-gitu. Jujurlah sama apa yang kita butuh, sama apa yang kita mau sekarang, dan mulai sesuatu yang baru lagi tanpa terikat sama ilusi-ilusi dari masa lalu itu. Kayak gitu. Intinya, good luck kalian semua. Makasih banget udah dengerin sampai saat ini. Kalau misalnya kalian suka, resonate, atau apapun itu, bisa di like videonya, subscribe channel aku kalau belum, bisa di share juga ke teman-teman kalian atau orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan terbantu atau bakalan menikmati konten-konten kayak gini. Asik loh BTW. Asik loh BTW bacain kayak gini-gini. Oke, intinya kalau kalian ada cerita atau apapun itu yang sesuatu baru yang muncul dalam hidup kalian dari new moon kali ini atau dari bulan-bulan sebelumnya, atau ini apa yang kira-kira bisa menghalangi kalian untuk dapetin jawaban ini, kira-kira jawaban apa yang bakalan kalian dapat, bisa di-share. Atau kalau misalnya kalian juga udah nemu orang ini atau nemu satu situasi ini di mana kalian mulai first step untuk dapet jawaban ini, kalian bisa share juga di comment section. Selalu bakalan asik untuk bacain cerita-cerita orang, untuk cerita satu sama lain, dengerin cerita orang, cerita pengalaman sendiri, apapun itu.
silakan di komen. Good luck terus buat kalian. Ya, ingat juga, kita manusia, kita berhak selalu untuk memulai sesuatu yang baru tanpa terikat sama masa lalu. Masa lalu itu cuman ilusi, gitu. Susah buat pergi dari masa lalu, buat gak terikat dari masa lalu, tapi bukan gak mungkin. Oke, good luck terus. Ya, good luck terus. Makasih banget buat dengerin sampai akhir. See you in the next reading. Dadah. Halo Paltiga. Jadi udaranya mendung banget. Jadi kalau lightingnya kurang terang, mohon dimaklumi. Oke, kita langsung mulai aja. Karena ini reading soal new moon, kita mulai sama kartu Moonology. Kita dapat full moon in Leo dengan don't let pride get in your way. Jangan biarkan kebanggaan menghalangi jalan kalian. Terus Gibbous Moon, you're very close to achieving your goal. Kalian sangat dekat untuk mencapai tujuan kalian. Sama Full Moon and Scorpio, it's time to release negativity. Nih kalau nggak kelihatan, waktunya untuk melepaskan negativity, hal-hal negatif yang ada di dalam diri kalian. Jadi, at the first glance, yang kejutan pertama yang akan kalian dapat adalah kalian benar-benar udah sangat dekat. Mungkin antara kalian udah bisa gini susah pokoknya intinya pertama kalian akan dapat chance, kalian akan dapat kesempatan yang mungkin udah kalian nanti dari sebelumnya untuk mengekspresikan diri kalian sepenuhnya, diri kalian yang otentik, diri kalian yang apa adanya. Hujan, jadi maaf kalau suaranya agak keresak. Oke, kita lanjut aja. Kalian akan dapat kesempatan di mana kalian benar-benar bisa mengekspresikan diri kalian, bisa ngasih lihat diri kalian, entah itu di pekerjaan atau di hubungan asmara, hubungan pertemanan, apapun itu, ke dalam diri kalian sendiri, hidup kalian, atau ke sosial media, apapun itu, pokoknya kalian dapat kesempatan di mana kalian bisa mengekspresikan diri kalian sepenuhnya. Kalian kasih diri kalian untuk dunia ini, kalian kasih diri kalian untuk komunitas kalian, apapun itu, untuk pasangan kalian totalitas benar-benar jadi diri kalian sendiri. Itu kejutan yang ada untuk kalian di new moon kali ini. Yang kedua adalah karena kalian udah benar-benar udah benar-benar nunjukin diri kalian udah jadi diri kalian apa adanya. Orang tuh ngelihat itu, dan itu tuh bikin kalian jadi kayak jadi lebih dekat untuk mencapai hidup yang benar-benar untuk kalian gitu loh. Gini, jadi kalau kalian memancarkan energi yang kalian banget, pasti energi yang akan ketarik ke kalian itu ya kalian banget juga dong. Law of attraction gitu. Jadi intinya kalian, dengan kalian melakukan ini, kalian jadi lebih dekat ke kehidupan yang benar-benar kalian banget, kehidupan dimana kalian gak perlu pura-pura, gak perlu basa-basi, gak perlu apa, tapi kalian bisa benar-benar jadi diri kalian sendiri sepenuhnya. Dan apapun yang udah gak buat kalian, apapun yang kayak misalnya menahan kalian buat bikin kalian gak berkembang, apapun itu akan ketinggalan sendiri pada akhirnya. Itu akan kalian tinggalin, akan kalian lepasin, dan kalian isi sama hal-hal yang udah benar-benar diri kalian aja gitu. Itu yang dibawa new moon kali ini. Terus kita masuk ke tarotnya, dapat 3 of Cups, Wheel of Fortune, terus Page of Cups, Two of Cups, sama King of Pentacles. Nah, jadi gitu. Kalau kalian benar-benar ngelihat hidup kalian ini, jadi dari si new moon ini kalian akan benar-benar ngelihat hidup kalian itu benar-benar sebagai perayaan. Kenapa? Karena itu udah nggak ada yang perlu diusahain lagi dari dalam diri kalian. Ya mungkin ada yang perlu kalian usahain lebih, cuman kalian usaha kalian pun juga diiringi sama kesenangan, kalian sambil have fun. Aduh, maaf banget ya kalau suaranya keresak-keresak. Ya, blur lagi. Nah, intinya adalah semua usaha yang kalian lakukan akan dibarengin sama perayaan-perayaan. Jadi setiap kesuksesan kalian bakalan lebih ngerayain, kalian lebih syukurin lagi.
terus apa sih namanya, semuanya akan berjalan dengan sendirinya gitu pada akhirnya. Kayak di Wheel of Fortune ini dia akan bergerak dengan lebih lancar karena kalian juga nggak ada yang kalian hold back lagi. Ini nggak ada negativity yang pada akhirnya kalian pasti ada semua orang pasti ada negativity di dalam dirinya ya. Cuman intinya itu akan lebih lancar, kehidupan kalian akan berjalan lebih lancar karena udah banyak negativity yang kalian rilis. Itu udah banyak hal-hal negatif yang tadinya mengganggu kalian, yang tadinya menahan kalian, pada akhirnya itu kalian lepas. Jadi si roda kehidupan kalian ini akan berjalan dengan lebih lancar, semuanya akan kalian rasain dengan lebih apa sih namanya lebih intens, pokoknya lebih dengan penuh perasaan kalian gitu, dengan sepenuh hati kalian. Terus selanjutnya karena kalian udah benar-benar menjalani hidup kalian dengan bahagia ini, dengan jadi diri kalian sendiri, dengan apapun yang kalian tunjukin itu kalian tunjukin dari dalam hati kalian, maka akan banyak juga kesempatan-kesempatan yang akan datang ke dalam hidup kalian, apa sih namanya, hal-hal baru yang bisa kalian mulai yang lebih sesuai sama diri kalian dibandingin sebelumnya, kayak gitu. Bentar aku tes dulu ya ini. Oke, suaranya baik-baik aja, mari kita lanjut. Jadi intinya akan banyak juga opportunity, kesempatan-kesempatan baru yang muncul di hidup kalian yang lebih mencerminkan diri kalian, yang lebih sesuai sama keinginan hati kalian. Itu akan jadi kayak timbal balik gitu loh. Maksudnya jadi kayak kalian kasih dan kalian dapat lagi. Setiap kalian ngasih sesuatu dari diri kalian, setiap kali kalian ngasih, kayak misalnya ngasih saran untuk orang, ngasih bantuan untuk orang, ngasih pencerahan untuk orang, itu akan kembali ke kalian juga gitu loh. Di saat yang sama itu akan ngasih kepuasan untuk diri kalian, akan ngasih pencerahan juga untuk kalian. Pokoknya ngasih energi yang sama ke dalam diri kalian, dan itu juga bisa bikin kalian ngerasa kalian punya segalanya di dunia ini. Jadi semakin banyak yang kalian kasih, semakin kaya kalian. Itu energi yang datang untuk kalian di New Moon ini. Terus selanjutnya kita punya Loyal Heart, deh, salah. Maaf. Sama Observer. Nah, karena kalian udah nunjukin diri kalian, pasti banyak dong yang ngelihat kalian, pasti banyak yang nyontoh kalian, banyak yang ngelihat kalian kayak, wah ini orang hebat banget. Aduh, hujannya. Bener kayak, ya intinya gitu, banyak orang yang ngelihat kalian, banyak ngelihat kalian sebagai patokan hidup, sebagai apa sih namanya, sebagai role model. Orang ngelihat keteguhan hati kalian, orang ngelihat gimana kalian setianya sama diri kalian sendiri, gimana kalian jujur sama diri kalian sendiri, kalian setia sama diri kalian gak ngehianatin diri kalian untuk keinginan orang lain. Orang kagum sama itu dan orang pengen hidup kayak kalian juga gitu. Jadi intinya kalian tuh benar-benar dilihat dari New Moon ini, kalian tuh benar-benar dilihat sebagai diri kalian apa adanya, dan kalian juga ngasih contoh untuk orang-orang lain itu. Jadi sambil kalian pun menikmati hidup kalian bikin orang-orang lain menikmati hidup mereka juga gitu. Jadi pegangan untuk orang-orang juga menikmati hidup mereka. Intinya itu. Hujannya makin deras. Release negativity kan soalnya. Kawannya juga mau release negativity buat dia. Langsung berhenti. Oke, lanjut. Kita ke Rainbow dengan Blessing. Sama Desert dengan Vision Quest. Nah, jadi yang aku lihat di sini juga adalah gimana orang-orang ngelihat kalian, kayak kita ngelihat pelangi. Kayak banyak warna-warna yang ada di dalam diri dia gitu, kayak orang juga ngelihat kalian kayak banyak warna-warna yang ada di dalam diri kalian, dan kalian jujur sama itu semua, kalian kasih lihat itu semua ke orang-orang banyak, buat orang-orang itu kagumin, dan orang-orang juga bisa nyari visionnya mereka juga dari hidup kalian gitu loh, dari ngelihat gimana cara kalian menjalani hidup. Orang-orang pun juga jadi kayak terpacu untuk mencari vision hidupnya mereka juga gitu. Untuk mencari kayak hidup kayak apa yang kalian mau, yang mereka mau, gimana caranya mereka lebih jujur sama diri kalian, kayak gimana kalian jujur sama diri kalian sendiri, sama orang-orang lain,
gimana kalian ngasih lihat warna-warna kalian sepenuhnya buat orang-orang lain. Jadi kayak dari satu warna putih, pelangi kan satu warna putih, terus kayak karena adanya pembiasan cahaya dia jadi kayak banyak warna gitu kan, jadi spektrum, jadi timbul spektrum warna. Nah itu kalian, jadi dari satu diri kalian tuh benar-benar ngebiasin itu semua, ngebiasin jiwa kalian itu jadi banyak warna yang bisa orang-orang lihat, yang bisa orang-orang nikmatin, dan bisa kalian nikmatin sendiri. Itu yang kalian dapat dari New Moon ini, hidup kayak gitu. Nah ini terakhir, ada gimana caranya kita bisa nerima semua berkah ini, semua kejutan-kejutan ini dari New Moon ini. Gimana caranya kita masukin semua itu ke dalam hidup kita. Kita dapat Ace of Wands, reverse, the Fool reverse, the Moon, the Lovers reverse, sama Ace of Swords reverse juga. Nah, jadi intinya adalah yang aku dapat di sini adalah kalian pegang terus. Jadi gini, untuk kita mencapai sesuatu, untuk kita dapat semua kejutan-kejutan ini yang ada untuk kita, pasti kan ada sesuatu yang harus kita lakukan juga. Pasti ada sesuatu yang harus kita action yang harus kita lakukan gitu untuk dapat reaction yang sama. Itu hukum fisika. Aku lupa aku udah ngomong kayak gini di file ini atau belum, tapi kayak di file-file sebelumnya aku udah ngomong. Jadi intinya gitu, pasti ada usaha yang kita harus kerahin. Jadi nggak mungkin semuanya langsung instan kita dapetin gitu. Intinya semua hal yang kita lakuin di dunia ini tuh pasti butuh usaha gitu. Nah usaha untuk kalian adalah gimana caranya kalian tetap berpegangan sama si flame yang ada di dalam diri kalian, sama passion yang ada di dalam diri kalian, sama jiwa kalian. Solar plexus chakra itu kalian perkuat. Kalian bisa cari tahu sendiri soal solar plexus chakra ini kalau misalnya kalian belum tahu. Jadi intinya ada meditasi di mana kita bisa benar-benar memperkuat pancaran si solar plexus chakra ini di dalam diri kita. Nah, itu yang bisa kalian lakukan. Gimana caranya kalian tuh teguh sama diri kalian teguh sama jiwa kalian lihat semua kekurangan kalian, dan kalian pun juga terima semua kekurangan itu. Jadi bukannya kalian sembunyiin kekurangan itu, tapi kalian jujur sama diri kalian jujur sama kekurangan kalian jujur kalau kekurangan itu ada di dalam diri kalian, tapi kalian juga pertahanin si flame ini gitu loh. Jadi kayak, karena gimana pun kekurangan itu juga ada di dalam diri kita, itu juga termasuk di dalam flame kita. Jadi kalau kita sembunyiin flame itu, ya api kita nggak bisa berkobar gitu loh. Kalau misalnya ada yang kita tahan, kekurangan kita tahan, api kita nggak bisa sepenuhnya berkobar. Nah ini tugas untuk kalian, gimana caranya kalian mengobarkan api kalian ini, gimana kalian menguatkan si solar plexus chakra ini, menguatkan identitas kalian, gimana kalian jujur sama diri kalian. Itu pun gak gampang. Semua usaha untuk melakukan itu perlu diapresiasi banget, karena itu emang susah banget. Jujur sama kekurangan sendiri itu susah banget, karena pasti gimana pun kita tuh menuntut diri kita untuk jadi sesempurna mungkin, sebagus mungkin. Kalau ada kekurangan pasti pada akhirnya kan kita ngerasa kayak ternoda, semua kebagusan kita itu jadi ternoda. Nah tugas untuk kalian, gimana caranya sih kekurangan itu kalian lihat bukan sebagai noda, tapi sebagai sesuatu yang memperkuat identitas kalian itu gitu. Jadi intinya switch perspektif kalian, gimana caranya sih kekurangan itu kalian juga apresiasi sebagai satu kelebihan. Bukan kelebihan, tapi satu identitas dari diri kalian kayak gitu. Terus yang terakhir ada Ace of Swords juga, gimana caranya kalian bikin pikiran kalian itu benar-benar clear. Jadi kalian tahu mana yang benar-benar diri kalian, mana yang bukan. Jadi untuk tahu kekurangan kita, untuk tahu apa yang kita mau, untuk tahu apa yang mau kita wujudin, untuk tahu kita tuh orang yang kayak apa, pasti kan kita butuh pikiran yang clear. Kalau enggak, kita pasti ada efek dari pikiran-pikiran dari luar, energi-energi dari luar yang kita dengar selama ini, apa segala macam itu. Intinya kalian gimana cara pikiran kita itu tetap clear, pikiran kalian itu tetap clear. Jadi segalanya tuh lebih jelas untuk kalian lihat langsung. Ini bisa dilakuin dengan meditasi, bisa juga journaling. Meditasi tuh ada yang benar-benar ampuh banget buat aku. Mungkin
Mungkin aku share kali ya di description box nanti, tapi meditasinya bahasa Inggris, jadi ya gitu. Itu tapi ampuh banget buat aku gimana caranya kita mindful sama present now gitu, jadi nggak terpengaruh sama pikiran-pikiran yang ada di otak kita, yang ganggu kita kayak gitu-gitu. Terus satu teknik journaling yang aku baru coba dan ini ampuh banget. Dan ini pun juga asik banget, exciting banget buat dicoba. Namanya brain dump. Brain dump itu jadi intinya apapun yang kalian pikirin, apapun yang aku denger dari satu video YouTube juga, yang itu dari satu channel YouTube namanya Lavender. Intinya dia ngebahas gimana sih brain dump itu tuh ngasih ruang buat semua pikiran kita tuh ada gitu. Jadi dia nggak memenuhi pikiran kita, dia pindah ke kertas yang kita tulisin itu. Intinya gitu, apapun yang kita pikirin kita langsung tulis di kertas, jadi nggak numpuk di dalam pikiran kita kayak gitu. Nah, itu PR untuk kalian untuk bisa dapetin semua berkah ini. Segitu aja yang bisa aku sampaikan. Makasih banget yang udah masih nonton sampai akhir. Kalau misalnya kalian suka atau kalian ngerasa terbantu, bisa di like videonya, subscribe channel aku kalau belum, share ke teman-teman kalian atau orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan dapat pencerahan juga dari video-video kayak gini, atau bakalan menikmati konten-konten kayak gini. Terus kalau misalnya kalian punya pengalaman kayak apa yang udah kalian lakuin, apa yang udah kalian lakuin untuk lebih jujur sama diri kalian, atau apa yang udah kalian lakuin untuk bikin pikiran kalian terus clear, mengamati diri kalian sendiri, apapun itu yang udah kalian lakuin, apapun itu yang udah kalian capai, atau apapun yang mau kalian share apapun yang mau kalian share, bisa kalian tulis di comment section, karena selalu bakalan asik untuk berbagi cerita sama orang lain, akan selalu asik untuk dengerin cerita orang lain, karena aku selalu baca komen-komen kalian. Oke, gitu aja. Good luck selalu. Ingat apapun, sesimpel apapun kelihatannya, ini perlu diapresiasi, karena pada prakteknya ini nggak gampang gitu. Jadi kalau misalnya ini menurut kalian simple dan kalian melihat ini sebagai simple, aku benar-benar apresiasi banget buat kalian orang-orang hebat. Terus berjuang, good luck terus. See you in the next reading. Dadah, sekali lagi makasih. Halo Pak 4. Ininya masih goyang-goyang. Oke, dah. Langsung aja kita mulai. Jadi karena ini reading soal new moon, kita mulai dari kartu Moonology. Oke. Kita dapat full moon in Pisces dengan balance spirituality and practicality, seimbangkan spiritualitas kita sama praktikalitas kita. Terus full moon in Sagittarius, look at the bigger picture, lihat dari sudut pandang yang lebih besar. Sama new moon in Cancer, you and your loved ones are safe. Kalian dan hal-hal yang kalian sayangi aman. Nah, intinya adalah kejutan yang akan kalian dapetin dari new moon kali ini, kalian akan lebih bersentuhan sama sisi spiritualitas dari dalam diri kalian, sama emosional, sama sisi emosi dalam diri kalian. Jadi gini, kan kita satu manusia nih. Manusia punya badan. Misalnya kita manusia berbentuk tubuh satu manusia, tubuh fisik satu manusia. Nah, di dalamnya itu kan ada pikiran kita. Jadi si tubuh manusia ini kalau kalian belum tahu, tapi kayak aku bakalan jelasin di video lain soal ini, soal tarot atau apapun itu. Jadi tubuh manusia itu dilambangin sama tanah, sama elemen bumi, pentacles kalau di tarot. Nah, terus kita punya pikiran itu masuknya ke mentalitas itu masuknya ke elemen udara, soalnya kan dia yang paling, oh ya, kalau tadi kan tubuh karena yang bisa kita sentuh, yang bisa kita rasain di dunia 3D ini. Nah, terus pikiran kita tuh yang paling deket sama udara, jadi dia elemennya udara. Dia kalau di tarot itu swords, pedang. Nah, terus habis itu ada juga emosi kita. Iya, emosi kita tuh kalau di tarot cups, dilambanginnya sama air. Emosi kita tuh kayak perasaan-perasaan kita, apapun yang kita rasain, kayak gitu. Nah, terus soal kayak cinta, apa segala macam, pokoknya segala macam perasaan itu itunya di emosional kita. Nah, terus kita juga punya spiritualitas.
ini dimana kita akan connect banget. Spiritualitas itu kalau di tarot itu lebih kayak ke wands, itu yang stick tongkat itu, sama api kalau di elemen. Apa drive kita untuk hidup, kayak apa sih namanya, apa passion kita untuk hidup, pokoknya apa yang bikin kita hidup di dunia ini. Kita kan bisa aja kayak misalnya hidup kan selama ini kayak diartiin kayak dilahirin, terus sekolah, terus habis itu kuliah, terus habis itu lanjut kerja, atau apapun itu yang kalian pilih di hidup kalian. Pokoknya intinya kan di itunya sama tak peraturan di masyarakat kan kayak gitu. Nah sekarang kalian akan lebih connect ke untuk apa sih kalian hidup di dunia ini di luar segala hal-hal material itu. Jadi kalian lebih connect ke tujuan jiwa kalian ada di dunia ini, tujuan jiwa kalian dilahirkan lagi ke dunia ini. Di situ kalian akan lebih banyak koneksi di setelah nyumun kali ini, selama nyumun ini dan setelah nyumun ini. Pokoknya intinya di mana kalian bisa balance, nyimbangin. Intinya kejutan yang kalian dapetin adalah kesempatan di mana kalian nyimbangin si spiritualitas kita tadi sama kegiatan materialitas kita tadi, kayak pekerjaan kita, sekolah kita, hubungan kita sama orang-orang di sekitar kita, kayak gitu-gitu. Intinya itu yang bakalan kita seimbangin di nyumun kali ini. Itu akan kita mulai di nyumun kali ini dan bakalan kita seimbangin di nyumun kali ini. Terus ini full moon in Sagittarius, kalian juga akan lebih banyak belajar soal diri kalian, ngelihat diri kalian bukan cuma sekedar tubuh kalian dan bukan cuma sekedar pikiran kalian, perasaan kalian. Kan yang selama ini kita tahu itu doang. Nah, sekarang kita akan lihat lagi ke dalam jiwa kalian, panggilan hidup kalian, apa yang kalian mau untuk kalian pelajari, apa yang mau kalian rasakan, apa yang mau kalian wujudkan di dunia ini. Itu semua akan kalian ambil satu-satu dari dalam jiwa kalian. Kalian akan lihat satu-satu dan kalian pelajarin satu-satu, kalian kenalin satu-satu, dan pada akhirnya kalian wujudin ke dunia material kita ini, ke sesuatu yang bisa kita sentuh, yang tadinya cuma berupa energi keinginan, yang tadinya cuma berupa energi apa sih namanya, desire, keinginan sih kayak hasrat kita untuk mewujudkan sesuatu yang tadinya cuma energi hasrat doang, lama-lama itu akan bisa kita sentuh. Itu yang akan kita mulai, dimana kita kenalan sama diri kita itu, sama spiritualitas kita itu, dan pada akhirnya kita akan jadi lebih intimate sama orang-orang yang ada di sekitar kita, akan lebih intim, akan lebih terkoneksi secara jiwa gitu. Maksudnya kita bisa jadi lebih empatik sama orang-orang di sekitar kita, bisa jadi lebih intim bahkan sama diri kita sendiri, sama pasangan kita, lebih tahu kayak jiwanya maunya apa, perasaannya dia kayak gimana. Kita bakalan bisa lebih in touch sama itu semua gitu. Ini panjang banget loh by the way. Tadi mulai ke tarot tuh kayak cuma 3 menit, sekarang 5 menit. Oke, kita mulai tarotnya. Dapat The World, Two of Pentacles, Five of Pentacles reverse, Queen of Pentacles, sama Justice. Nah, jadi intinya adalah kita bisa merasakan kelimpahan. Gini, kita dari nyumun kali ini yang akan kita tahu, yang akan kita dapetin dari nyumun ini adalah gimana kita bisa ngerasa utuh, gimana kita bisa ngerasa penuh sama apa yang kita punya saat ini. Jadi mungkin kan kita bisa aja mungkin kita nggak segitu berpunya, atau pokoknya kalau dilihat dari secara materialistis mungkin hidup kita tuh kayak nggak seberapa, tapi kita bakalan belajar dari nyumun kali ini. Kita akan belajar untuk puas sama kehidupan kita saat ini gitu. Jadi bukan berarti puas itu nggak berkembang, tapi ini dimana kalian belajar untuk gimana caranya gimana caranya mengembangkan kehidupan materialitas kalian, tapi juga kalian meningkatkan spiritualitas kita gitu loh. Jadi kayak kita tahu nih kayak apapun yang kita mau itu tuh udah ada buat kita. Apapun perasaan apapun yang kita mau rasain itu sebenarnya udah ada buat kita. Kita bisa aja rasain kapanpun kalau kita mau ngelihat. Nah, itu dimana kita belajar saat ini di nyumun ini. Kita belajar untuk ngelihat apa yang kita punya itu. Ini kayak tadinya kan kita kayak cuman jalan-jalan gitu, nggak tahu mau kemana, kayak nyari
misalnya nyari kepuasan material, nyari kebahagiaan apa segala macam. Padahal ini kepuasan material yang bisa kita dapat tuh udah ada gitu, tinggal kita gimana cara ngelihat itu aja. Kebahagiaan yang kita punya tuh udah kita dapat, tinggal gimana cara kita ngelihatnya gitu. Nah, gimana caranya? Jujur, itu sih, jujur, lihat sesuatu apa adanya, lihat sesuatu kayak apa itu seharusnya, ngelihat sesuatu tanpa ada harapan apapun. Pokoknya ngelihat sesuatu itu benar-benar lihat apa adanya, dan kalian akan merasa itu tuh cukup gitu loh. Jadi ada satu konsep namanya mindfulness. Mindfulness itu dimana kita benar-benar ngelihat segala situasi kita tuh cuman sebagai pengamat. Jadi kita tanpa ngejudge, tanpa apa, kita kan terbiasa ngelihat satu kartu ini nih, kayak misalnya kita ngelihat satu ini Cancer, kita udah terbiasa ngejudge kayak sensitif, apa segala macam, itu sensitif, attached, clingy, apa segala macam. Kita udah terbiasa untuk nge-labeli segala sesuatu. Nah, tapi mungkin kita bisa belajar untuk kayak ngelihat sesuatu dengan ngamatin aja, dengan ngerasain aja, tanpa perlu ngejudge, tanpa perlu nge-labeli segala sesuatu. Kayak misalnya kita punya 5 pentacles misalnya ini. Kita kan terbiasa buat ngejudge kalau ini cukup atau enggak untuk kita. Nah, kita sekarang bakalan belajar untuk ngelihat 5 pentacles ini ya 5 pentacles aja gitu loh. 5 pentacles ini sebagai 5 pentacles, kita bisa pakai 5 pentacles ini sebagai hasil yang udah kita hasilin selama ini, dan itu akan jadi cukup sendiri dengan sendirinya buat kita. Gitu. Itu yang akan kalian mulai kejutan yang ada untuk hidup kalian di new moon ini. Terus kita masuk ke breathe sama clean it up. Nah, jadi kalian akan belajar untuk lebih menikmati hidup ini, lebih kayak membersihkan diri kita, kayak intinya sih menenangkan diri kita, kayak ngelihat. Jadi gini, kalau kita konsentrasi sama pernafasan kita, ini ada studinya, dan kalau aku coba ini benar-benar ampuh sih. Jadi kalau kita fokus sama pernafasan kita akan kehilangan pikiran-pikiran untuk ngejudge sana sini gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak kalau kita nafas gitu, terus kita ngelihat satu kartu ini sebagai satu kartu itu gitu loh, dan kita benar-benar ngelihat apa yang ada di kartu itu. Jadi nggak cuman kayak ngasih pendapat, nggak cuman ngasih pendapat soal kartu ini, tapi kita juga tahu gitu, kita mempelajari kartu ini. Itu yang akan kalian pelajari juga. Dan judgment itu yang ada di dalam diri kalian, pasti kita semua punya judgment kan. Maksudnya pasti kita semua pernah ngejudge sesuatu hal, apapun yang kita punya, cukup nggak cukup, bagus nggak bagus, tinggi nggak tinggi, kayak gitu-gitu. Itu semua pasti ada, tapi kita akan perlahan-lahan ngebersihin itu semua di new moon kali ini. Perlahan-lahan kita ngebersihin hati kita, ngebersihin pikiran kita dari energi-energi itu, dari energi-energi judgment, dan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang bisa kita lihat dengan apa adanya itu. Segala sesuatu yang bisa kita lihat tanpa adanya judgment, cuman bisa kita nikmati. Intinya itu. Jadi nggak usah ngerespon, tapi kita nikmati aja. Terus kita dapat Nido atau padang rumput dengan vulnerability, sama Eagle atau burung elang dengan communion. Nah, ini juga, jadi dengan kalian lebih kayak jujur sama diri kalian. Tadi kan aku nyebut jujur sama diri kalian buka luas-luas diri kita untuk dilihat. Si Sagittarius ini juga bilang gitu kan, kayak buka luas-luas diri kita lihat sepenuhnya, kayak kita lihat dari spiritualitas kita lihat dari fisikal kita lihat dari mentalitas kita lihat dari emosional kita tuh maunya apa, dari masing-masing maunya apa, kita jadiin satu, kita buka luas-luas buat satu sama lain. Pada akhirnya itu akan nyampur semua sendiri. Kayak ini si padang rumput ini, dia punya bunga matahari, dia punya bunga yang ungu ini aku nggak tahu apa, dia punya yang rumput doang. Pada akhirnya itu akan menyatu sendiri jadi satu kesatuan, yang dimana itu adalah diri kalian. Dan kalian pun juga akan jadi lebih intim sama diri kalian lebih bisa ngelihat diri kalian lebih cerah gitu loh. Maksudnya kayak lebih bening, lebih jernih di dalam diri kalian kenal sama diri kalian, dan kalian benar-benar sayang sama diri kalian pada akhirnya. Kayak kalau kalian
kalau kalian apa sih namanya, kita udah misalnya kita kayak udah lama tinggal bareng sama satu orang, misalnya sama adik kita kan perlahan-lahan akan tumbuh rasa sayang sendiri karena kita udah ngeliat segala kekurangannya, kita udah ngeliat segala kelebihannya, kita udah ngeliat segala hal yang bikin dia marah, hal yang bikin dia sedih, apa segala macam kan kita udah lihat. Pada akhirnya kita akan tumbuh rasa sayang, kita kenal dirinya sebagai dia. Nah, sekarang kalian akan belajar ngelakuin ini juga sama diri kalian. Tuh. Nah, terus yang terakhir, ini ada hal-hal yang bisa kalian lakuin untuk dapetin semua berkah-berkah ini, mendapetin semua kejutan-kejutan ini, gitu. Jadi pertama kita dapat death and rebirth. Terus the fool reverse. Tadi enggak dapet the fool ya di sini. Terus Knight in Pentacles reverse. Hey. Ini pas banget dia aku taruhnya di sini. Terus the Temperance. Temperance ini energinya kayak si ini tadi, si full moon in Pisces ya. Balance spirituality and practicality. Terus sama Eight of Swords reverse. Intinya adalah ini yang tadi, kalian dari diri kalian itu kalian buka, benar-benar buka diri kalian terjun ke dalam diri kalian lihat, lepas segala kontrol yang ada di dalam diri kalian. Kayak kalian takut kekurangan kalian terlihat apa segala macam, kalian lepas itu semua dan kalian lihat nih apa aja yang udah kalian hasilin, apa aja yang kalian punya di hidup ini, secara material, secara mental, secara apalagi ya, emosional, secara spiritual, apa aja yang udah kalian punya, apa aja yang terkandung di dalam diri kalian nih. Kayak si Mido ini, kalian benar-benar buka semuanya yang ada di dalam diri kalian lihat ini dari kalian, kalian kenalin sampai akhirnya kalian tahu kalian tuh maunya apa dari spiritualitas kalian, drive kalian tuh apa, dan kalian tuh bisa nyimbangin sama praktikalitas kalian. Jadi kalian lihat nih dari spiritualitas kalian tuh ada keinginan apa, ada desire apa. Terus kalian lihat juga untuk kita bawa ke kehidupan material kita, apa yang harus kita lakuin, itu kalian lihat satu-satu sampai akhirnya itu kelihatan gitu loh. Ya, intinya itu. Dan balik lagi, jangan sampai si judgment kita sama diri kita, kayak misalnya kekurangan kita anggap sebagai kekurangan yang tadi aku bilang itu, sampai akhirnya kita nggak bisa jujur sama diri kita sendiri, kita nggak bisa ngebuka diri kita sendiri. Hilangin itu semua, bersihin judgment itu terhadap diri kita, terhadap dunia luar, apapun itu dibersihin. Jadi balik lagi, apapun yang kita punya ini, apapun kejutan yang ada di depan kita ini, untuk kita nerima itu pasti kita harus memberikan sesuatu. Kayak hukum fisika kalau kalian dengerin pelajaran dulu. Jadi untuk dapat satu reaksi, kita harus ngelakuin satu aksi, kita harus ngasih satu aksi. Itu juga berlaku di dalam hidup kita sebagai manusia. Untuk dapetin sesuatu ke dalam hidup kita, dapetin kejutan-kejutan ini ke dalam hidup kita harus ngelakuin sesuatu. Ya, ini yang harus kalian lakuin. Jujur sama diri kalian, terima kekurangan kalian, hapus semua judgment terhadap diri kalian sendiri sama terhadap orang lain, sampai akhirnya kalian bisa bersentuhan sendiri sama si spirit kalian ini, sama spiritualitas kalian bisa menikmati apapun yang kalian punya saat ini, bisa lebih menghargai apapun yang kalian punya. Untuk mencapai perasaan itu pasti butuh usaha. Mungkin kalau misalnya kita ngelihat kayak gini, ini kayak satu usaha yang simple banget gitu loh. Iya gak sih? Kayak sesuatu yang kayak, oh ya bisa kok, oh bersihin pikiran bisa, oh masuk ke dalam diri kita bisa, oh ngasih lihat diri kita, ngasih lihat kekurangan kita bisa gitu. Tapi setelah kalian praktekin, ini semua gak mungkin gampang. Aku bukan yang mau nakut-nakutin atau gimana, tapi ini bukan sesuatu yang gampang untuk dilakuin. Apalagi ngehadapin kekurangan-kekurangan kita, sesuatu yang kita anggap aib, segala macam, itu bukan sesuatu yang gampang. Tapi kalau misalnya kalian udah mulai dan kalian udah melakukan itu benar-benar patut ditepuk tanganin. Benar-benar patut diapresiasi. Kalian orang hebat udah bisa melakukan itu gitu. Jadi apapun yang, kalau misalnya kita mau dapat berkah, kita harus ngelakuin sesuatu, usaha gitu.
Intinya itu. Jadi itu susah tapi bukan hal yang mustahil untuk dilakukan, dan menurut aku ini sih worth it banget untuk kehidupan yang lebih baik. Gimana kita ngejalanin hidup ini dengan lebih enak, ini sih worth it banget buat usaha melakukan ini gitu. Oke, segitu aja yang bisa aku sampaikan. Good luck banget, good luck, the biggest luck buat kalian. Semangat terus. Selalu ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hidup kita, untuk memperindah hidup kita. Bener dong. Makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Kalau misalnya kalian suka atau resonate atau gimana, bisa kalian like videonya, subscribe channel aku kalau belum, share ke teman-teman kalian atau orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan terbantu atau bakalan nikmatin konten-konten kayak gini. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang bisa kalian sharing, kayak misalnya kekurangan kalian yang baru kalian temuin, terus sekarang kalian udah ngelihat itu dari sisi yang lain, ngelihat itu dari sisi, oh ya ini diri kita kok, ini diri aku kok gitu. Kalian bisa share di komen, atau apapun yang kalian temuin dari diri kalian bisa kalian share di komen. Kemajuan apapun, perkembangan apapun yang bisa kalian ceritain, yang kalian rasa bisa diapresiasi, bisa tulis di komen. Selalu bakalan seneng buat baca buat baca keberhasilan orang, buat baca kisah hidup orang, apapun itu asik. Dan buat sharing pun juga asik dong. Gak tahu sih, itu tergantung orangnya. Oke, intinya makasih banget udah nikmatin reading ini sampai akhir. Good luck selalu dalam hidup kalian. Dadah, see you in the next reading.